Jadi calon tertentu itu tidak bisa langsung mencalonkan diri tanpa ada dukungan dari partai-partai politik ini. Tanda kutip ya, partai politik di kampus itu. Mantap. Ibaratnya Dema itu presidennya, kalau Sema itu MPR-nya. Ya, betul. Kalau di sekolah SMP atau SMA, Dema itu ya OSIS-nya. Iya, Dema itu OSIS-nya, maksudnya Badan Pengurus Harian OSIS-nya. Kalau SEMA itu adalah MPK-nya, Majelis Permusyawaratan Kelas. Iya. Oh iya. Iya. Oke, Ja. Jadi gini, Ja. Gue pengen kenalin lu dulu nih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini gue ada kesempatan nih ngobrol-ngobrol sama temen organisasi, temen nongkrong, temen dan dia ini namanya Jaja Suhana, panggilannya Bang Jaja. Sekarang dia lagi ngejabat di salah satu organisasi kampus atau komunitas, bisa disebutnya yaitu komunitas Forum Lingkar Pena. Nah, Forum Lingkar Pena ini sebenarnya udah familiar di seluruh Indonesia, udah ada cabangnya banyak di kota-kota besar. Nah, jadi ini teman gue kali ini dia aktivis kampus juga, organisasi juga aktif. Di kampus juga ngejabat sebagai salah satu organisasi ekstra kampus yang peran politiknya di kampus itu sangat besar gitu. Nah, jadi malam hari ini gue pengen ngobrolin tentang, gak jauh beda dari obrolan tentang OSIS, MPK. Kali ini OSIS dan MPK-nya versi kampus. Dengan kata lain, di kampus itu OSIS-nya itu kan dalam bentuk Dewan Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa, satu lagi apa aja? Senat Mahasiswa ya. Nah, sekarang gue pengen tanya ke lu nih, Ja. Bedanya OSIS di sekolah sama tadi Senat Mahasiswa atau Dema di kampus itu bedanya apa? Sebenarnya kan sama-sama organisasi yang mewakili aspirasi anak-anak sekolah atau ini ya kan, mahasiswa. Nah, bedanya apa aja? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Hamdan diundang ke channel YouTube-nya. Selamat malam semuanya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bang Hamdan ini pertanyaannya bagus ya, teman-teman, bahwasannya perbedaan mendasar antara OSIS dengan Dema itu sangat jauh gitu. Lingkupnya dan apapun di dalamnya itu berbeda gitu. Sudah ada perbedaan-perbedaan. Yang paling menonjol itu begini, teman-teman. Kalau kalau OSIS itu kan dia melingkupi hanya skup kecil sekolah gitu ya. Kegiatan-kegiatannya juga masih di situ disetir, biasanya ya disetir oleh kayak guru atau dalam hal ini pembina OSIS. Jadi lebih banyak pembina OSIS yang di situ memberikan ide-ide gitu. Sementara yang ini sepengalaman saya dulu ya waktu karena saya juga. Nah, setelah gua berkecimpung di dunia perkuliahan, ketika aktif di salah satu badan di mahasiswa. Jadi gini, tahun 2017 itu gua pernah menjabat jadi salah satu di kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru tingkat universitas. Jadi gua kan awalnya di tingkat tahun 2015 kalau nggak salah, itu gua di jurusan. Nah, harusnya kan ke fakultas dulu ya. Gua langsung loncat ke universitas gitu. Oh, jadi karena waktu itu tadi panitia penerimaan mahasiswa baru? Ya, tingkat universitas. Jadi lingkupnya udah nggak fakultas lagi mainnya, udah di tingkat universitas. Emang seharusnya bertingkat dulu, misalnya dari jurusan harusnya ke fakultas ke universitas. Tapi lu loncat universitas. Kenapa lu bisa loncat? Gitu. Lu punya orang dalam. Ya, itu nanti di pembahasan selanjutnya bedanya ini. Ada orang dalam, ada kepentingan-kepentingan yang bukan hanya satu. Kan kalau di sekolah ya udah OSIS aja. Yes. Kalau di universitas atau di kampus-kampus
bukan OSIS, Iya, bukan hanya sebatas OSIS saja, tapi di situ ada ya partai-partai politik lah. partai-partai politik. Jadi Oke. Berarti partai-partai politik. OSIS, oke, di OSIS ini memang cakupannya kecil karena ya namanya juga SMA, SMP ya masih Ya, ya. masih dinaungin sama guru-guru lah, ruang lingkupnya terbatas. Tapi ketika udah jadi mahasiswa, untuk urusan kayak begitu mereka akan lebih luas dan lebih banyak cabang-cabangnya ibaratnya ya. Bukan cuma OSIS, bukan cuma dewan mahasiswa, tapi ada apa tadi, partai politik juga ada. Iya. Jadi gini, Gitu. teman-teman, teman-teman lihat di skala nasional sekarang kan perpolitikan, teman-teman ada mungkin tahu lah di TV-TV itu. Ya, ada kalau misalnya mau nyalonin jadi presiden atau apa gubernur kan kayak pasti gitu. dicalonin, diusung sama partai politik gitulah ya. Ya, seperti itu. Nah, itu juga sama di kampus juga begitu. Jadi calon tertentu itu tidak bisa langsung mencalonkan diri tanpa ada dukungan dari partai-partai politik ini. Tanda kutip ya, partai politik di kampus itu. Jadi Pak, sebenarnya yang punya kekuasaan lebih itu adalah partai-partai politik itu gitu loh. Sama dengan di tingkatan nasional gitu. Nah, berarti jadi berarti nih kalau skalanya SMA SMP ya, mereka kan memang nggak punya partai politik ya, tapi kan mereka ketika pengen nyalonin diusung sama teman kelasnya gitu kan ya, teman-temannya, iya. Pokoknya bahkan mencalonkan diri sendiri tanpa ada yang mengusung sebenarnya bisa ya. Itulah bisa, maksudnya bedanya di situ ya. Kalau di SMA SMP mereka tanpa partai politik bisa mencalonkan karena masih skupnya masih sekedar belajar ya, ajang untuk belajar. Nah, ketika nanti di kuliah mereka bedanya itu ketika mau mencalonkan sebagai ketua organisasi atau ketua Dema atau senat, itu mereka harus diusung sama sebuah partai politik gitu ya. Oke, mantap. Ya, betul. Nah, waktu itu posisi lu kepanitiaan untuk apa tuh? Untuk mengusung salah satu calon dewan mahasiswa apa gimana? Bukan, jadi waktu itu kan udah ceritanya di sebelumnya kita melaksanakan pemilu dan kita menang dari organisasi kita. Nah, setelah menang itu berarti kan otomatis ketika berada di posisi ketua dewan mahasiswa tingkat universitas, itu kan dia bebas untuk merekrut siapa aja untuk jadi kepanitiaan maba dulu namanya. Maba, mahasiswa baru. Kalau di kampus kita kan disebutnya OPAK ya. Orientasi OPAK, ya. Orientasi pengenalan akademik dan kemahasiswaan. Mungkin di kampus lain disebutnya ospek atau dan sebagainya lah ya. Kayak orientasi. Atau sekarang udah berubah. Sekarang apa? Sekarang udah berubah. Namanya PBAK, Pengenalan Budaya Akademik Kampus. Oke. Ibaratnya Dema itu presidennya, kalau SEMA itu MPR-nya. Ya. Betul. Kalau di sekolah SMP atau SMA, Dema itu ya OSIS-nya. Iya, Dema itu OSIS-nya. Maksudnya Badan Pengurus Harian OSIS-nya. Kalau SEMA itu adalah MPK-nya, Majelis Permusyawaratan Kelas. Iya, gitu. Iya, baru ya. Ya kan? Berarti lu ikut organisasi juga, ikut kepanitiaan juga. Soalnya beda nih, ada dua istilah kan. Organisasi dan kepanitiaan. Kalau organisasi kan ya dia terikat dengan organisasi tertentu, misalnya tadi kayak Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Himpunan Mahasiswa Fakultas. Tapi kalau kepanitiaan kan sebenarnya itu tanpa terikat, tapi mereka akan bertugas ketika ada sebuah event atau acara dengan jangka waktu beberapa minggu atau beberapa bulan lah ya. Intinya nggak terikat. Oke, soalnya maksud gua sebenarnya itu juga familiar di kalangan anak-anak mahasiswa dan SMA. Jadi mereka ikut organisasi juga, tapi ikut kepanitiaan juga. Dan ada dua tipe tipikal mahasiswa, tipikal yang organisatoris dan tipikal yang kepanitiaan kayak gitu. Gitu. Oke. Betul. Lanjut. Berarti tadi gue nanya apa ya? Oh, bedanya ya tadi ya. Bedanya OSIS dengan Dewan Mahasiswa di kampus. Berarti bedanya lebih cakupannya. Kalau di kampus itu cakupannya lebih luas karena ketika ingin mengusung, ingin mencalonkan diri sebagai Dewan Mahasiswa harus diusung sama pendukungnya berupa partai politik atau minimal
minimal ada berapa ratus suara gitu persyaratannya gitulah ya. Sama satu lagi perbedaannya, Dan. Apa? Jadi ketika di OSIS itu kan kegiatan-kegiatannya itu lebih dimonitori sama guru ya. Oh iya, yang lu kasih komentar ke YouTube gue tuh ya. Iya. Iya, maksud gue pengen ya kayak gimana tuh maksudnya? Iya, jadi masih dikontrol sama guru gitu loh, kegiatan-kegiatan di OSIS. Itu pengalaman gue ya. Jadi dulu setiap kegiatan itu harus selalu ada ini dari guru gitu kan. Nah, tetapi kalau di tingkatan universitas itu benar-benar kita berkuasa di situ untuk mengadakan semua kegiatan yang sudah kita rancang gitu loh. Iya. Ya karena mahasiswa lebih kreatif, lebih bebas. Ya. Kalau yang di SMP SMA kan di OSIS-nya itu mereka akan dibimbing ketika tetap mungkin mereka rapat tapi hasil rapatnya dikoordinasiin dulu dengan pembina OSIS apakah bagus terorganisir atau gimana. Kalau kurang menarik atau kurang bagus mungkin pembina OSIS-nya akan nambahin gitu ya. Sehingga harus tetap dibimbing, namanya juga pembina, harus tetap dibina anak-anak OSIS itu. Sehingga ketika mereka lulus dan kuliah jadi mahasiswa dan ikut jadi dewan mahasiswa, mereka sudah bisa berkreasi dengan pengalaman mereka di OSIS gitu kan. Ya, betul. Mantap, sudah ada pengalaman. Itu juga, Dan yang kan kalau mahasiswa itu ya sudah kemandiriannya sudah lebih lah ya. Yeah. Tetapi ada kesamaan sih sebenarnya antara OSIS sama. Kesamaannya apa tuh? Ya kesamaannya sama-sama kita harus kontrol waktu, harus punya manajemen waktu yang lebih gitu. Karena kalau di sekolah sambil belajar sambil berorganisasi, ya sama di kuliah juga sambil kuliah, sambil jadi anggota dari HMJ atau ya Dewan Mahasiswa, dan itu lebih disebutnya sepengalaman saya dulu lebih menyita waktu yang pasti. Kita rapat sampai sore bahkan sampai begadang kalau bikin ADART. Oh ya sebentar. Nah bedanya lagi nih ya, berarti bedanya itu kan kalau di DEMA, SEMA mereka ada ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau di OSIS kayaknya belum ada ya. OSIS MPK belum ada karena adanya rapat kerja aja, proker lah, program kerja, program kegiatan. Karena untuk bikin ADART itu gimana pengalaman ente? Pernah bikin ADART? Wah. Bisa 2 hari 2 malam gak tidur ya? Iya. Jadi yang sebenarnya kenapa ADART itu sangat membuat pembahasannya sangat lama? Karena itu adalah dasar dari setiap kegiatan-kegiatan yang mau kita lakuin. Dan itu kan namanya kita kesepakatan orang, pemikiran orang kan beda-beda. Untuk menyambungkan jadi satu kesepakatan itu kan butuh waktu. Nah itu sampai kadang-kadang lama berhari-hari untuk menyepakati ADART. Nah itu yang sebenarnya gue paling seru ya ketika bikin ADART aja. Mau di organisasi manapun, ya serunya pas lagi debat-debat pendapat segala macam. Terus argumen harus, mungkin nanti next time kita bicarain lagi teknis kayak gitu lagi, teknis buat rapat ADART itu soalnya berat banget guys pembahasan buat bikin ADART. Mungkin kalau kalian di OSIS itu sekedar bikin program kerja, rapat sehari 2 hari kelar, kemudian tentuin apa aja kegiatannya, kemudian tentuin kapan aja itu tanggal pelaksanaan kegiatan itu. Tapi di DEMA SEMA ini selain bikin tadi program kerja, bahkan ya kalau rapat disepakatin nih mau mulai jam berapa, skors jam berapa, atau istirahat jam berapa, kelar jam berapa, dan detiknya itu harus sama. Misalnya guys, misalnya nih ya ketika di rapat di sebuah aula gitu kan, guys kita tentuin, kita sepakat semua yang ada di aula ini bahwa waktu yang kita gunakan adalah jam yang ada di ruangan ini, dari jarum panjang sekian ke jarum panjang sekian. Sampai segitunya aja ya. Betul, sampai segitunya. Sampai kita kalau pengen itu kalau pengen ajuin pendapat atau argumen harus angkat tangan dulu ya. Point of interest atau point apa ya? Gue lupa tuh. Point of ya macam-macam, ada 3 kan. Point of order, yes. of information. Yes.
point of information, point of privilege. Privilege. Itu macam-macam lah itu. Itu berat bahasanya banget, guys, panjang bahasa. loh. Kita skip dulu berat. nanti. Intinya gitu guys. Sebenarnya, nah itu salah satu beda lagi antara OSIS sama Dewan Mahasiswa adalah di OSIS itu bikin acara, kegiatan, rapat bisa gampang. Tapi kalau di Demasnya bisa sehari 2 hari nggak tidur, dan itu saling adu argumen dan pendapat. Buat nentuin lambang, logo, simbol, kapan penentuan hari, tanggal, anggarannya berapa, kemudian ada pasal 1, pasal 2 buat nentuin peraturan yang ada di ADART itu. Luar biasa pokoknya, banyak lah yang dibahas di SMA itu. Banyak itu ya, kayak orang-orang di DPR itu makanya lama-lama itu rapat itu ya kayak gitu. Berarti intinya sebenarnya SMA itu adalah miniatur pemerintahan politikan nasional. Oke. Sebenarnya berarti nyambung juga nih, tujuan dari adanya OSIS itu adalah untuk ya belajar demokrasi, belajar berorganisasi mulai sejak dini, yaitu dari SMP. Kalau SD sih belum ada ya, kayaknya belum ada sih. Masih ada main-main. Tapi kalau SMP, SMA itu udah mulai belajar berdemokrasi, berorganisasi, berpolitik. Di kampus itu menjadi miniatur, di nasional negara itu udah wadahnya praktis gitu ya. Politik praktis ada di situ semua. Berarti kan OSIS di kampus di kuliah ini sebenarnya juga macam-macam ya tingkatannya. Ada OSIS tingkat jurusan, ada OSIS tingkat fakultas, ada OSIS tingkat universitas. Terkait dengan pencitraan ya, pencalonan seseorang pemimpin atau ketua OSIS atau ketua calon ya, tadi butuh adanya yang butuh memilih calon yang tepat ya. Dan kalau misalnya di OSIS nih ya, OSIS SMA, SMK itu mereka yang mencalonkan diri. Ketika mereka mencalonkan diri, gue pengen nyalonin ya, lu dukung gue dong gitu kan ya. Jadi maksudnya yang repot itu si calon ketuanya. Nah kalau tadi yang lu cerita berarti yang repot itu kebalik. Ibaratnya begini nih. Ya ibaratnya gini. Sebenarnya yang pengen menang itu adalah orang-orang pendukungnya atau partainya ya kalau di kampus. Ya, yang sebenarnya yang pengen nyalonin itu orang-orang partainya, orang-orang pendukungnya. Tapi dia narik satu orang buat jadi ibaratnya apa ya? Satu itu jadi ya inilah jadi calon gitu kan. Iya. Kadang orang yang dicalonin, yang calon jadi ketua itu dia nggak militan banget di organisasi. Oke guys, jadi itu tadi ngobrol-ngobrol gua sama aktivis kampus yang dia juga salah seorang yang pernah mencalonkan diri, mengusungkan calon Dewan Mahasiswa untuk bertarung di pemilihan kampus. Nah jadi sebenarnya nggak jauh beda antara OSIS dan Dewan Mahasiswa. Bedanya ya mereka lebih luas lagi kalau DEMA itu, tapi kalau OSIS ya cakupannya sempit karena memang ya wajar lah SMP SMA itu ya masih dalam tahapan belajar. Nah ketika nanti di kuliah kalian akan mengalami ombak yang berbeda. Jadi yaitu nanti ada pesaing yang lebih kuat, ada partai yang harus mengusung, harus mencari suara, melakukan pencitraan, branding dan sebagainya. Oke itu aja, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan kalau ada yang mau request obrolannya tentang apa, silahkan request di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.